Hello Tuyu-Tuyu Lovers. Kisah tentang segitiga Bermuda tahu dong ya? Segitiga Bermuda ini sudah ada sejak 56 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1964 silam. Namun tahu nggak Tuyu-Tuyu Lovers, nama ini ternyata pertama kali digunakan oleh penulis dari Amerika loh, Vincent Gaddis di majalah Argosy untuk menggambarkan sebuah kawasan di lautan Atlantik di lepas pantai Florida yang berbentuk segitiga. Area ini juga sering disebut-sebut sebagai segitiga setan loh guys, dan sering dibahas dalam ribuan film, buku, dan dokumenter sepanjang beberapa dekade. Lalu apa sih sebenarnya yang menarik perhatian dari segitiga Bermuda ini? Simak ya guys, Sisi Gelap 77 akan bahas untuk kamu yang selalu setia bersama kami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info yang smart, inspiratif, and amazing. Ketertarikan akan segitiga Bermuda bermula dari serangkaian kejadian menghilangnya kapal laut dan pesawat yang tidak dapat dijelaskan. Tahun 1945 sebanyak 5 pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat dan 14 orang dilaporkan hilang di area tersebut saat sedang melakukan latihan rutin. Saat itu sempat terdengar suara kapten pesawat Letnan Charles Taylor di radio mengatakan, "Kami memasuki air putih. Ada yang tidak beres. Kami tidak tahu lokasi kami di mana. Airnya hijau, bukan putih." Lalu Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan investigasi dan akhirnya melaporkan insiden tersebut, namun penyebabnya tidak diketahui. Sejak kejadian tersebut sampai tahun 1980-an, sebanyak 25 pesawat kecil hilang saat melewati segitiga Bermuda. Mereka tidak pernah terlihat lagi dan tidak ada puing yang pernah ditemukan. Alhasil, cerita ini menarik perhatian publik. Beberapa orang memberikan berbagai penjelasan berlebihan bahwa ada kekuatan paranormal atau supranatural. Mustahil. Percaya aja kayak gituan. Tapi ada juga loh yang mengaitkan alien atau makhluk gaib yang tinggal di kota bawah laut yang hilang Atlantis dengan kejadian tragis tersebut. Kalau alien sih nggak mungkin ya guys. Tapi kalau makhluk gaib sih masuk akal. Kan emang kerajaan mereka di lautan. Fakta bahwa hasil laporan resmi menyebutkan bahwa insiden penyebab yang tidak diketahui semakin menambah ketertarikan. Berdasarkan berbagai penjelasan tadi, harusnya kita bertanya pada diri sendiri. Jika kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab atas suatu hal ataupun jika suatu hal terlihat misterius, apakah kita harus mencari jawaban dari sisi paranormal seperti hantu atau roh? Atau mungkin secara supranatural, yakni kayak sihir atau keajaiban? Ya, bagi beberapa orang mungkin akan melakukan itu. Mereka merasa penjelasan itu yang menarik. Nah, inilah yang terjadi selama beberapa dekade pada insiden di segitiga Bermuda. Akan tetapi, ketika kita mencoba mempelajari tentang peristiwa ini dan tidak langsung mengambil kesimpulan, penyebabnya terlihat lebih sederhana. Kita ambil contoh hilangnya Charles Taylor dan 5 pesawat yang kemudian diselidiki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Investigasi tersebut menemukan bahwa saat mulai gelap dan cuaca berubah, Taylor membawa pesawat menuju lokasi yang salah. Taylor juga mempunyai pengalaman hilang saat terbang. Dia telah 2 kali diselamatkan di Laut Pasifik.
Angkatan Laut sendiri sudah memahami apa yang sebenarnya terjadi bahkan sebelum kejadiannya menghilang. Namun insiden itu akhirnya disimpulkan sebagai tidak diketahui penyebabnya karena Ibu Taylor yang tidak ingin menyalahkan putranya atas apa yang terjadi bersikeras bahwa jika Angkatan Laut tidak bisa menemukan bangkai pesawat, maka mereka tidak bisa menentukan apa yang sebenarnya yang telah terjadi. Tidak ingin menyalahkan Taylor atas tragedi tersebut, Angkatan Laut pun setuju dengan alasan tersebut. Kebetulan sebagian besar pilot dalam insiden tersebut masih dalam pelatihan, artinya mereka tidak mengetahui bagaimana menggunakan semua kendali di malam hari atau cuaca buruk dengan baik. Tak hanya itu guys, pesawat yang sedang diterbangkan juga diketahui akan tenggelam dalam waktu setidaknya 45 detik jika mereka mendarati air. Dan apabila pesawat tenggelam di lautan luas, meskipun kejadian ini sangat langka sekarang, namun seringkali tidak akan ditemukan lagi. Wah, ternyata benar kan guys? Fakta yang telah ditutupi. Kasian dong mereka yang udah percaya sama paranormal. Makanya, percaya itu sama Tuhan dong. Oke, lanjut nih ya. Fakta saat ini, pesawat besar memang sering melintasi segitiga Bermuda dan gak ada yang menghilang. Kita pun bisa melacak penerbangan di area tersebut langsung secara daring. Dari pertengahan 1940 hingga 1980-an lebih banyak pesawat kecil yang jatuh di daratan Amerika Serikat dibandingkan di segitiga Bermuda. Namun, karena mereka jatuh di daratan dan puing-puing pesawat bisa ditemukan, maka tidak dianggap misterius. Lebih lanjut, jumlah kapal dan pesawat yang dilaporkan hilang di kawasan segitiga Bermuda tidak jauh lebih besar dibandingkan di area laut lain. Ya, terkadang ketika sebuah peristiwa sulit dijelaskan, mereka akan lebih tergoda untuk mengatakan disebabkan oleh aktivitas paranormal ataupun supranatural. Tapi jika 1000 pesawat terbang melalui segitiga Bermuda dan kita bisa menjelaskan apa yang terjadi pada 990 pesawat, apakah 10 yang lain harus kita sebut sebagai kasus supranatural? Kan enggak dong ya. Hal yang dapat kita katakan adalah kita tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi dan kita harus mencoba untuk mempelajarinya lebih lanjut. Kadang ketika kita belajar lebih banyak lagi, misteri tersebut pasti akan terungkap. Jadi guys, jangan terlalu mudah percaya dengan tukang sihir, paranormal, dan sejenisnya ya. Heran gak sih? Banyak mereka yang rela menghabiskan uang atau barang berharga mereka untuk dijadikan bayaran demi sebuah jawaban yang sebenarnya tidak benar. Sayang banget kan? Ya, 77 lovers, jadilah orang pintar karena ilmu, bukan karena perkataan ataupun rekaan. Jelas ya? Nah, buat kamu yang setuju video ini, silakan like, subscribe, dan bagikan juga ke seluruh kerabat kamu, biar gak ada lagi yang percaya pada paranormal. Terima kasih udah menyimak video bermanfaat ini. See you guys!